Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, pada video ini saya akan melanjut membahaskan atau menjelaskan ya beberapa gramatik yang ada di A2. Kalau video sebelumnya itu gramatik A1, nah kalau video ini yaitu gramatik yang ada di Niveau A2 atau di level A2. Nah, apa aja sih gramatik yang akan kita pelajari pada video ini? Teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai dan pahami pelan-pelan dengan saksama bagaimana penyusunan gramatik atau tata letak dalam bahasa Jerman. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Nebensatz ya. Ada beberapa Nebensatz yang kita pelajari nantinya. Pertama yaitu tentang weil, kemudian tentang deshalb, kemudian tentang das, dan terakhir yaitu tentang when. Nah, apa sih arti dari keempat Nebensatz ini? Kemudian bagaimana sih cara penggunaannya dalam bahasa Jerman maupun penulisannya? Nah, teman-teman silakan siapkan bolpen atau buku kalian atau bikin resume sendiri mengenai gramatik ini. Saya akan berusaha untuk menjelaskan lebih pelan lagi supaya kalian bisa memahami gramatik ini dengan baik. So, yang pertama kita akan mempelajari yaitu Nebensatz weil. Oke, apa sih arti weil ini dalam bahasa Jerman? Weil sendiri dalam bahasa Jerman itu artinya karena. Jadi, untuk menjelaskan suatu alasan, maka gunakan gramatik weil atau Nebensatz weil. Kapan kalian menggunakan weil? Ya, kalau kalian ingin menjelaskan suatu hal. Kalau kalian ingin menjelaskan sebuah alasan. Kalau kalian ingin menjelaskan sebuah penyebab. Nah, maka bisa menggunakan Nebensatz weil. Nah, bagaimana sih penggunaan weil itu sendiri? Oke, kita langsung lanjut ke gramatiknya. Also, contohnya di sini, will mir nur nichts sagen, weil meine Krankheit so schlimm ist. Dia laki-laki, nichts di sini sama sekali tidak ingin ya artinya. Kalau nicht itu tidak, tapi kalau ada s-nya di sini itu beda arti. Artinya sama sekali tidak gitu. Dia tidak akan mengatakannya kepada saya gitu katanya. Nah, weil karena, nah di sini ada Grund. Grund seperti tadi yang saya sebutkan, Grund itu sebuah alasan. Karena meine Krankheit so schlimm ist. Karena penyakit saya so schlimm itu artinya buruk ya. Schlimm itu buruk. Jadi penyakitnya mungkin penyakit yang berat gitu. Makanya dia laki-laki tidak mau menyebutkan kepada saya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh kedua. Du hast Probleme, weil du so viel auf deine Körper hörst. Nah, di sini disebutkan du hast Probleme. Weil di sini posisinya seperti tadi yang dari awal saya sebut Nebensatz. Nebensatz itu anak kalimat. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu anak kalimat, saya akan jelaskan sedikit. Sebuah kalimat dikatakan sebuah kalimat kalau misalnya memiliki atau tersusun dari beberapa kata dan diakhiri oleh titik. Nah, ini merupakan sebuah kalimat. Dari kalimat pertama sampai titik ini merupakan sebuah kalimat. Nah, Nebensatz itu apa? Nebensatz itu kita bisa sebut sebagai anak kalimat. Kalau Hauptsatz induk kalimat yang mana? Induk kalimat ini kalimat pertama sebelum koma. Sedangkan Nebensatz anak kalimat itu ditandai dengan adanya koma. Nah, setelah koma ini merupakan Nebensatz atau anak kalimat, di mana posisi weil itu sendiri. Nah, weil itu berada di setelah koma, kemudian verbnya berada di am Ende atau terakhir. Oke. Jadi verbnya berada di am Ende atau terakhir. Kalau kalimat biasanya kan seperti ini. Meine Krankheit ist so schlimm. Nah, karena ada weil otomatis is-nya berada di am Ende atau terakhir.
Begitupun dengan kalimat kedua, contohnya seperti itu. Oke? Ingat kalau weil ini artinya karena. Grund, dia ada sebuah alasan gitu. Oke? Ich kann nicht nach Deutschland fliegen, weil ich nicht Deutsch lernen möchte. Artinya, saya nggak bisa pergi ke Jerman karena saya nggak mau belajar bahasa Jerman. Ya gimana caranya kamu bisa ke Jerman, bahasanya sendiri kamu nggak mau belajar gitu. Istilahnya seperti itu ya. Jadi ada alasan gitu, ada sebab dan akibatnya. So, itu untuk penggunaan while. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan. Ini sengaja tidak saya jelaskan panjang lebar ya, karena untuk videonya tidak begitu panjang juga. Nanti teman-teman silahkan kerjakan soal atau bikin soal, buat soal sendiri menggunakan gramatik while. Ingat, gramatiknya kalau ada while dalam sebuah kalimat atau misalnya kalian membuat while atau mengucapkan dalam bentuk sprechen ada gramatik while atau Nebensatz while, verbnya harus berada di am Ende. Oke, verbnya harus berada terakhir. Setelah while ini apa ya? Setelah while ini bisa objek, bisa subjek, tapi verbnya harus pindah ke belakang. Itu untuk gramatik while. Nah, seperti itu. Jadi diingat-ingat kalau while gramatiknya verb am Ende dan dikonjugasikan sesuai dengan subjek. Contohnya hurts, ini karena subjeknya do, makanya menjadi hurts. Seperti itu. Oke? Saya rasa cukup jelas ya saya menjelaskan Nebensatz while ini. Jadi teman-teman silahkan untuk dipahami dengan pelan-pelan, kalau bisa ditulis atau bikin resume sendiri dengan bahasa kalian sendiri gitu, supaya bisa lebih dipahami dan kalaupun lupa kalian tinggal baca tulisan kalian sendiri. So, seperti itu. Nah, kita lanjut ke gramatik berikutnya. Oke, kemudian kita lanjut ke deshalb. Deshalb apa artinya? Ada yang tahu? Deshalb itu artinya adalah oleh karena itu. Jadi, kalau misalnya kalian mau menyebutkan sebuah kalimat atau ungkapan yang ingin menyampaikan bahwa sebuah sebab, maka kalian bisa menggunakan deshalb gitu, oleh karena itu. Contoh, meine Krankheit ist so schlimm, deshalb will mir nichts sagen. Penyakitku karena terlalu berat atau terlalu buruk, oleh karena itu dia laki-laki tidak akan menyampaikan ke saya atau tidak ingin mengatakan ke saya gitu. Itu maksudnya. Nah, bedanya untuk gramatik deshalb dan while itu apa? Gramatiknya, artinya itu beda keduanya. While artinya karena, deshalb artinya oleh sebab itu. Nah, gramatiknya juga beda. Kalau misalnya while verbnya itu berada di am Ende, sedangkan deshalb itu berada setelahnya. Nah, kalau while itu merupakan Nebensatz di mana posisinya setelah induk kalimat, sedangkan sedangkan deshalb itu merupakan kalimat sambung atau sebuah Hauptsatz juga atau induk kalimat. Nah, kita lihat di sini kan satu kalimat nih. Dari meine Krankheit ist so schlimm, titik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, deshalb will mir nichts sagen, titik gitu. Nah, nggak ada koma kan di sini. Otomatis di sini deshalb bukanlah Nebensatz gitu, tapi diikuti juga dengan Hauptsatz. Oke, seperti itu. Kemudian contoh kedua, du hörst so viel auf deine Körper, deshalb hast du Problem. Nah, sama seperti contoh yang pertama, setelah deshalb ini wajib diikuti oleh verben. Verbennya di sini apa ya? Has gitu. Untuk kalimat pertama verbennya apa? Will. Kenapa will? Karena di sini subjeknya merupakan atau personal pronomennya er. Nah, di sini kenapa has? Karena subjeknya atau personal pronomennya do. Jadi dikonjugasikan, tetap dikonjugasikan atau dirubah sesuai dengan personal pronomen. Nah, ini kan kalau verbennya harusnya kan haben kan, tapi karena subjeknya do maka menjadi has.
Nah, kalau ini kan modal verbnya wollen, tapi karena subjeknya er maka menjadi will, seperti itu. Jadi ingat ya, penggunaan deshalb beda dengan weil. Gramatiknya juga beda, artinya juga beda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bikin surat atau brief atau misalnya email dalam ujian A1, A2 atau B1, perhatikan deshalb ini berada di setelah titik. Dia merupakan juga setelah Hauptsatz. Nah, beda dengan weil. Weil itu berada posisinya sebagai Nebensatz setelah koma. Jadi sangat perlu diperhatikan kalau misalnya kalian menulis email ataupun surat dalam bahasa Jerman. So, seperti itu. Oke. Nah, untuk deshalb udah saya jelaskan. Saya rasa ini juga cukup jelas ya bagaimana saya menyampaikannya kepada kalian. Semoga juga bisa dipahami dengan saksama juga. Kemudian kita lanjut ke das. Kalau misalnya weil artinya karena, deshalb oleh sebab itu, kalau das artinya adalah bahwa. Jadi, artinya adalah bahwa. Ich hoffe, dass Sie Pommes haben. Saya harap Sie Pommes haben. Mereka punya Pommes. Pommes itu, kalau kalian nggak tahu, ini ya, kentang goreng, kayak kentang stick goreng. Nah, kalau misalnya ada yang nggak tahu ini kenapa Z-nya mereka, kenapa, apakah ini Z-nya dia perempuan? Ada juga yang masih belum bisa menentukan atau membedakan personal pronoun. Oke, saya jelasin sedikit. Z yang artinya dia perempuan atau Z yang artinya mereka ataupun Z yang artinya Anda itu beda. Walaupun sama-sama Z bacanya. Z yang artinya Anda jelas S-nya huruf kapital atau huruf besar. Konjugasi kata kerjanya en. Nah, kalau misalnya di sini S-nya besar, maka di sini artinya Anda. Tapi karena di sini S-nya hurufnya kecil, sementara konjugasinya n, berarti itu artinya mereka. Kenapa bukan dia perempuan? Ingat, dia perempuan itu konjugasinya hurufnya T, bukan en. Oke? Jadi tolong diperhatikan. Kalau misalnya kalian lupa tentang personal pronoun, dibuka lagi buku A1-nya supaya tidak salah dalam mengartikan. So, seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke gramatik das. Das artinya adalah bahwa. Kalau das itu hampir sama dengan weil. Gramatiknya, verbnya berada di am Ende. Nah, das ini juga biasanya berada di setelah koma ya. Kemudian setelah das ini biasanya diikuti subjek ataupun objek. Kemudian terakhir itu adalah verben. Kenapa di sini haben? Sekali lagi ini karena subjeknya sie yang artinya mereka. Oke. Ich hoffe, dass ich nach Deutschland fliegen kann. Saya harap bahwa saya bisa pergi ke Jerman. Nah, kenapa kan terakhir? Karena modal verben. Terus kenapa bukan können? Karena kan subjeknya ich. Tadi saya sebutnya das ich, gitu tadi saya bilangnya. Otomatis am endenya kan. Seperti itu. Walaupun ada verben fliegen. Tapi kan kalian harus tahu kalau misalnya ada modal verben, berarti modal verben yang terakhir. Seperti itu. Ingat lagi penggunaan gramatik modal verben kalau misalnya kalian lupa. Kalau nggak ada das, kalimat biasanya kan jadi seperti ini. Ich kann nach Deutschland fliegen. Tapi karena ada das, maka kannya pindah ke belakang setelah fliegen. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu cara membuat kalimat weil ataupun das, bikin dulu kalimat biasanya, kemudian tambahkan das, geser verbnya ke belakang. Itu cara untuk memahami gramatik atau membuat susunan gramatik ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah expert atau misalnya bisa mengingat dan langsung membuat kalimatnya, memindahkan verbnya ke belakang, itu sangat jauh lebih bagus lagi. Jadi teman-teman silahkan perbanyak latihan, bikin kalimat maupun
tulis sendiri maupun ucapkan sendiri, itu sangat akan membantu kalian dalam memahami gramatik gitu. So, seperti itu gramatik das. Jadi kita udah membahas tentang while, deshalb, das. Nah, selanjutnya ada lagi nih, yaitu gramatik when. Bagaimana penggunaan when. Oke, silahkan tetap ikuti video ini. Kalian jangan lupa untuk di-subscribe maupun diaktifkan tombol loncengnya. Kalau bisa di-share juga video ini, supaya makin banyak lagi orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang orang-orang yang mungkin bisa membantu ya. Jadi dengan video ini bisa membantu orang-orang yang ingin belajar bahasa Jerman, ataupun untuk teman-teman yang ingin ke Jerman. So, kita lanjut untuk Nebensatz when. Nah, when. Bagaimana penggunaan when dalam bahasa Jerman? Oke, when sendiri itu artinya adalah jika. Kalau while artinya karena, das artinya bahwa, deshalb artinya sebab itu, kalau when itu artinya adalah jika. Posisi when itu sendiri bisa digunakan atau posisinya sebagai Hauptsatz maupun sebagai Nebensatz. Artinya bisa di awal kalimat sebagai induk kalimat ataupun sebagai anak kalimat. Nah, contohnya sebagai Nebensatz di sini kalau misalnya when berada di setelah koma. Sementara sebagai Hauptsatznya itu beradanya di awal gitu. Jadi teman-teman dibalik gitu. Contoh di sini kan Nebensatz nih, tapi posisinya bisa pindah ke posisi Hauptsatz dan Hauptsatznya pindah ke posisi Nebensatz. Nah, itu bisa seperti itu. When es warm ist, dann essen wir meist Salat. Meisten ya di sini artinya seringnya atau kebanyakan. Jika panas, dan kemudian kita makan kebanyakan salad gitu katanya. Wenn es schnell gehen muss, dann gibt es auch mal ein Pizza. Ingat gramatiknya. When, verbnya am Ende. When, verbnya am Ende. Ini sama seperti penggunaan while dan penggunaan das. Contoh, wir essen meist Salat, wenn es warm ist. Kita seringnya makan salad jika panas. Es gibt auch mal ein Pizza, wenn es schnell gehen muss. Ada juga pizza gitu katanya, sebuah pizza kalau misalnya harus cepat pergi gitu. Jadi kalau pizza itu kan fast food kan, jadi bisa disajikan cepat gitu. Nah, kalau when ini verbnya am Ende. Sekali lagi verbnya am Ende. Sesuai dengan seperti while dan das ya. Jadi teman-teman silahkan untuk dipahami lagi. Contoh apa ya contohnya penggunaan when ini? Wenn ich nicht Deutsch lernen mochte, dann misalnya fliege ich nicht nach Deutschland. Kalau misalnya saya tidak mau belajar bahasa Jerman, kemudian saya nggak pergi ke Jerman. Ya gimana cara mau pergi ke Jerman, bahasanya aja nggak bisa, gitu kan intinya. Jadi ingat when ini artinya adalah jika. Oke, when artinya jika, das artinya bahwa, deshalb artinya oleh sebab itu, while artinya karena. Oke, teman-teman silahkan bikin contoh kalimat sebanyak-banyaknya, atau silahkan cari kalimat atau soal-soal yang berhubungan dengan while, deshalb, das, dan when, kemudian kerjakan. Harus sering latihan karena kita belajar bahasa asing atau bahasa yang mungkin dalam keseharian gak kita gunakan. Nah, jadi teman-teman harus rajin karena ini bahasa bukan seperti pelajaran mata ya atau semi yang ada rumusnya. Nah, karena bahasa jadi harus sering diucapkan. Oke, sampai ketemu di next video. Sekali lagi tetap dukung channel YouTube German Schule ini supaya kami selalu memberikan video-video terbaik yang berilmu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Share, kemudian jangan lupa juga
Diklik tombol loncengnya serta subscribe YouTube channel German Schule ini. Kita ketemu di next video. Also, bye bye. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.